Halo teman-teman, selamat bertemu kembali pada seri tutorial membuat aplikasi surat dinas menggunakan CodeIgniter dan Bootstrap versi 3. Bersama saya, Chris Sigilipu, channel Pongko Webdev. Pada kesempatan kali ini, saya sengaja sudah membuatkan lanjutan programnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah sampai pada tahap pembuatan surat. Nah, contoh di sini saya tulis testing untuk isi suratnya. Kita klik tombol buat. Nah, kemudian ditampilkan seperti ini. Video yang lalu baru membuat tampilan seperti ini dan tombol printnya belum berfungsi dan tombol delete-nya belum ada. Jadi yang akan kita buat nanti yaitu menambahkan tombol delete, di mana fungsi tombol delete ini menghapus record pada baris yang dituju. Sedangkan tombol print untuk mengambil data ini dipindahkan ke file PDF agar bisa dicetak. Contoh di sini, saya membuat tombol printnya. Ketika saya klik tombol print, data tersebut akan terdownload. Kemudian kita buka, nah akan tampil seperti ini. Datanya sudah dikirimkan ke dalam file PDF. Dan ini bisa di print. Siap dicetak maksudnya. Kemudian, tombol delete ini adalah menghapus baris ini yang dipilih. Ya, contoh saya tambahkan lagi satu. Misalnya kalau kita pilih surat ke tugas guru lagi, pilih, kemudian namanya saya ganti seperti ini. Saya tuliskan testing 2. Kita buat. Nah, akan ada dua surat, ya, dua konsep surat, di mana kedua data ini bisa kita hapus. Ya. Nah, contoh ketika tombol delete saya klik, maka datanya tinggal satu. Tetapi ini dikembalikan ke form yang lain sebenarnya. Penjelasannya secara teknis ada perbedaan pengambilan data berdasarkan kodenya. Nanti itu akan saya jelaskan ketika kita sudah melakukan pemrograman. Jadi hal yang akan kita buat pada video ini adalah membuat tombol delete dan memfungsikan atau mengirim data ini ke dalam PDF. Oke teman-teman, kita mulai untuk coding. Baik teman-teman, sekarang kita akan mulai melakukan coding atau penulisan program untuk menambahkan tombol delete di sini, di action ini. Ya, fungsinya yaitu untuk menghapus data. Kita kembali ke Sublime Text kita, kemudian kita pilih view-nya data surat, ya, seperti yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Kita kembali ke bagian button. Nah, di sini baru ada print. Ya, kita tambahkan lagi satu. Kita tambahkan di sini satu kolom. Tulis TD. Buatkan button untuk hapus atau delete-nya. Kayaknya sama dengan button seperti ini. Name sama dengan cancel atau hapus, kita pakai cancel saja. Cancel. Kemudian kelasnya kita pakai btn warning, warna kuning. Warning. Oke.
yang tertuliskan delete. Nah, ini kita tambahkan kelas baru agar tombolnya itu melengkung seperti ini, ya. Karena di awal sintaks-sintaks sebelumnya kita sudah membuat CSS custom kita untuk mempercantik atau untuk merubah tombol-tombol yang ada. Kita tambahkan di sini tombol. Kita save. Kita lihat hasilnya, kita refresh, continue. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini langsung double karena terjadi penambahan data. Nanti akan kita hilangkan untuk anomali tersebut. Nah, untuk menghilangkan anomali ini, kita fungsikan tombol delete. Kembali ke codingan, kita ke data surat, buatkan linknya arif sama dengan tag php echo base url titik koma arahkan ke index titik php slash controller home slash nama fungsinya. Nanti kita akan buat fungsi baru untuk memfungsikan tombol delete. Kita akan buat fungsi yang namanya delete surat, ya, berdasarkan kode data surat. Nah, kode data surat ini yang ada dari tabel data surat. Kode data surat sama dengan php echo variabel key tanda panah kode data surat. Seperti ini teman-teman. Kemudian kita tutup tanda petik. Sorry. Kita tutup arifnya. Kita tutup PHP dulu. Baru tanda petik. Seperti ini. Oke, kemudian kita kasih slash A. Coba kita save. Kembali ke coding. Kita refresh lagi. Nah, coba kita teman-teman perhatikan di bagian sini, ya. Kalau saya lekatkan ini di delete, alamatnya keluar. Delete surat berdasarkan kode data surat 98. Kalau yang di atasnya 97. Di atasnya lagi 96. Oke, itu berdasarkan kode data surat. Jadi sekarang kita masuk ke controller home, buka controller home ini. Kita buatkan fungsi baru yaitu delete surat. Fungsi baru public function delete surat. Seperti ini. Buatkan is db delete. Tabelnya apa yang di delete? Data surat, data surat. Nah, ini saya perlihatkan kembali tabelnya. Kita kembali ke sini, kemudian kita buka localhost /php kemudian namanya ada di database ASD aplikasi surat dinas. Nah, ini di tabel data surat. Nah, jadi kita akan tampilkan tabel ini. Nah, tabel ini juga nanti berhubungan dengan tabel-tabel yang lain, yaitu tabel guru dan kategori atau siswa, ya. Oke, jadi berdasarkan ini teman-teman.
data surat, koma, array, sini kode data surat, tanda panah, variabel, kode data surat. Nah, dari mana variabel ini? Parameter yang dikirimkan dari sini. Ini yang akan kita tangkap. Kode data surat. Jadi kita tuliskan di sini parameter kode data surat. Atau kita pakai cara ini saja. Kita buatkan di sini misalnya kode sama dengan variabel get, ambil data surat, titik koma. Coba kita fardam dulu. Di sini kita ganti kode. Kita fardam dulu di sini. Fardam variabel kode, koma die. Kita tes. Di sini coba kita delete. Ada yang salah di line 163. Home 163. Oh, sorry, sini tidak. Kita refresh kembali. Nilainya 0, teman-teman. Dia belum nangkap kalau 0. Ya, sorry. Di sini harusnya kode data surat. Seperti itu. Oke, kita save. Kembali kita fardam. Ini kita refresh. Nah, sudah ada 98. Jadi ini sudah berhasil menangkap kodenya. Oke, jadi di sini ini kita hapus kembali fardamnya. Hapus this db delete berdasarkan. Nah, kita coba dulu untuk penghapusan ini. Kita save. Sintaksnya kita save kembali ke aplikasi surat. Coba kita hapus. Kita lihat sudah berhasil. Di database-nya kita refresh dulu. Ya. Data terakhir sudah hapus. Kita coba lagi. Kita kembali ke home. Kemudian ke surat. Kemudian kita masuk ke surat guru lagi. Kita pilih. Testing. Nah, buat. Oke. Dapat kris. Coba kita lihat di database nilainya. Ya, ada 4 data di dalam database. Kita delete salah satu, misalnya yang ini saya delete. Jadi Pak Bobi nanti tinggal 2. Delete. Coba kita refresh di sini. Ya, tinggal 2 untuk guru yang sama ya, Pak Bobi tadi. Kode guru 1. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat memfungsikan delete-nya. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah berhasil di delete, dia tidak akan tampil putih seperti ini. Dia dikembalikan ke data tampil surat. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan tadi, untuk penampilan fungsi buat surat yang pertama ini, di sini ada 2 proses. Ya. Yang pertama adalah simpan surat. Ya. Selesai disimpan surat, langsung ditampilkan datanya.
Nah, jadi kalau kita misalnya kembalikan ke fungsi ini lagi, maka proses yang pertama tidak akan terpenuhi karena tidak ada inputannya. Nah, sehingga kita harus membuatkan satu fungsi yang baru untuk menampilkan data tersebut. Ya. Jadi sini kita harus membuatkan fungsi baru. Nah, kita buatkan public function data surat all. Misalnya seperti ini. Data surat keseluruhan. Kita buat di sini sintaksnya kan this guru data surat all. Surat all. Kita buatkan view-nya, kita copy saja yang di atas. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita berikan parameter di depannya untuk menampung nilainya nanti. Misalnya variabel data, misalnya surat all. Seperti ini, kemudian kurang sama. Nah, jadi teman-teman, di sini kita membuatkan satu fungsi baru lagi untuk menampilkan data ketika selesai di delete. Ketika selesai di delete. Jadi kita akan buatkan view baru lagi. Ya. Kita kasih nama di sini data surat all saja ya, biar sama. Jadi ketika selesai di delete, dia akan kita redirect ke sini. Nah, jadi di sini kita tambahkan redirect ke controller home pada fungsi data surat all. Seperti itu. Nah, jadi sekarang kita akan buatkan lagi satu fungsi di dalam model ya, yang bernama data surat all. Kita buka modelnya, view model guru, scroll paling bawah. Nah, di sini kita akan menampilkan semua data surat itu sama seperti fungsi ini. Hanya saja di sininya yang berbeda. Berdasarkan kode data surat, bukan berdasarkan kode surat. Mengapa? Karena parameter yang kita terima dari form data surat itu adalah kode data surat. Berbeda ya teman-teman. Sehingga di sini kita tuliskan di guru ya. Ini bisa kita copy paste. Kita copy pastekan saja, tapi kita tulis dulu di bawahnya. Sini public function data surat all. Seperti ini, enter. Kemudian ini kita copy paste saja. Kita copy paste. Kita copy. Nah, nih di sininya kita ganti dengan home tadi berdasarkan apa sih? Data surat all. Ya, tidak pakai kode. Ya, berarti ini kita tidak pakai. Jadi ambilkan semua data dari tabel data surat, ya, join kategori, join guru. Jadi data yang tampil nanti adalah keseluruhan surat yang kita buat. Ini kita save sampai di sini. Kemudian berarti sekarang kita harus membuat view data surat all.
untuk menampilkan datanya. Sama, kita tinggal klik file, new, file data surat ini kita copy paste saja, Ctrl A, copy, kita pindahkan ke file baru tadi. Paste. Yang kita ganti sini, nih teman-teman, ini kita hapus. Form actionnya ini kita hapus karena kita tidak membutuhkan lagi kode surat, karena ini sudah data surat secara keseluruhan. Sehingga ini saya hapus, kita delete. Kemudian di sini kita beri nama data surat keseluruhan. Kita save. Kita kasih nama data surat all .php. Coba kita tes. Ini kita kembalikan lagi. Buatkan lagi surat guru. Kita tuliskan di sini, ganti, boleh pakai nama itu saja. Tuliskan testing 7. Buat. Ini kita hapus, delete. Ada yang salah di data surat all, variabel surat. Oh ya, sorry. Di sini harusnya surat all. Kita save. Di for each-nya ya teman-teman diganti dengan surat all. Kenapa sampai surat all? Karena di controllernya kita buatkan surat all. Oke, kita refresh kembali. Ada yang tampil. Kita lihat di modelnya tadi. Di sini harusnya tidak memakai nih. Where-nya kita hilangkan, teman. Ini kita hilangkan. Tadinya kan seperti ini. Ini kita hilangkan. Kita delete. Jadi untuk data surat all ini tidak memakai where. Hanya sebatas join. Oke, kita save. Kemudian kita refresh. Di sini sudah tampil. Kalau kita hapus lagi, delete. Jadi ini data surat secara keseluruhan. Kalau baru membuat surat, dia ditampilkan berdasarkan kode data surat. Kemudian kalau di delete, kita tampilkan ke data surat. Alasannya tadi, teman-teman sudah ketahui, karena kode yang dikirimkan itu berbeda. Di saat kita membuat surat, dan di saat kita membuat delete. Ya, begitu ya teman-teman. Semoga tidak bingung. Nah ini untuk tombol delete-nya sudah selesai. Kita buat. Di awal tadi saya katakan bahwa kita akan memfungsikan tombol delete dan print. Tapi saya kira cukup rumit. Jadi untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini pembuatan tombol delete. Karena pembuatan tombol print ini agak panjang, jadi kalau dipotong agak intinya tidak bagus. Jadi pada video selanjutnya kita akan mengirimkan data ini ke dalam file PDF. Baik teman-teman, mohon maaf jika banyak salah